Everybody dies. Cek. Halo semua para penonton YouTube dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Berjumpa dengan saya AF21. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur film yang sangat-sangat amat brutal dan beradrenalin sekali, yaitu Nobody, yang dirilis 2021. Film ini agak mirip seperti John Wick kalau diperkirakan 11-12 lah. Tanpa lama-lama langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Dan jangan lupa siapkan pepanganan setelah Anda apapun itu. Dan inilah Nobody. Di awal mula film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Hutch Mansell. Ini orangnya. Beliau sendiri adalah seorang kepala keluarga dan mempunyai 2 anak, dan beliau bekerja di perusahaan punya mertua istri sebagai administrasi. Yang hari-harinya ya rutinitas seperti biasa lah. Dan selalu begitu, dan tidak ada adegan yang menegangkan sama sekali. Dan hari-hari pun terus berjalan, di mana pada malam hari rumah Hutch didatangi 2 perampok. Tapi Hutch justru berhasil melihat dan memergoki sekedua perampok tersebut. Namun tanpa ada perlawanan sedikit pun, Hutch malah membiarkan perampok tersebut mengambil sejumlah uang receh. Dan tiba-tiba ya anak Hutch pun langsung loncat begitu saja dan langsung menergapnya. Dan di sini kita akan lihat Hutch mengambil sebuah tongkat golf dan akan memukulnya. Tapi di sini Hutch malah tidak jadi memukulnya dan membiarkan kedua perampok tersebut pergi. What the fuck, Dad? Semenjak kejadian tersebut, anak sulungnya pun kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Hutch. Ditambah dengan omongan polisi yang seolah-olah ikut kecewa kepada si Hutch ini. What tuh? You know, if that was my family. Setelah kejadian tadi malam, istri dan anak sulungnya tersebut mendapat keraguan dari sang ayah yang tidak bisa menjaga keluarganya. Pada esok paginya, rumah sebelah atau tetangganya juga memberi sindiran kepada Hutch, bahwa dengan dia mengatakan jika rumahnya dia kemalingan, pasti dia tidak akan tinggal diam dan akan memberi perlawanan. Bukan di rumah saja, Hutch disindir-sindir. Di tempat kerjanya pun, Hutch juga mendapat omongan yang kurang enak untuk didengar. Oh iya, ini adik ipar dari istri Hutch. Dan adik ipar sebenarnya sangat-sangat kecewa apa yang sudah terjadi tadi malam. Dan adik ipar pun memberikan sebuah pistol kepada Hutch untuk berjaga-jaga. So, keep my sister safe, bro. Ini adalah ayah mertuanya. Beliau sedang membicarakan yang dimana Hutch ingin membeli perusahaannya beliau. Karena sudah tua, umur beliau ingin pensiun karena harganya belum sesuai. Hutch pun disuruh untuk berpikir terlebih dahulu. Di dalam tempat kerjaan, Hutch memiliki sebuah radio. Beliau suka berbicara dengan radio. Sepertinya teman lamanya Hutch atau siapa nggak tahu saya juga. Yang saya pikirkan, siapakah si Hutch ini? Ada sebuah yang paling mengejutkan dalam pembicaraan ini, yang sangat-sangat menarik sekali. Alasan mengapa pada saat kejadian malam itu Hutch tidak memberi perlawanan sedikit pun. Karena pas malam itu ternyata Hutch sudah mengetahui pelaku secara jelas yang sudah dilihat oleh Hutch. Ternyata mereka adalah sepasang suami istri yang kemungkinan sedang kehabisan ekonomi. Dan yang lebih menarik dari itu ialah pistol yang digunakan pelaku ternyata tidak ada peluru. Inilah alasan kenapa Hutch tidak melawannya. Setelah pulang kerja, Hutch pun pergi ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya, yang dimana beliau sudah amat tua dan beliau sedang menonton televisi. You okay? I'm okay. Selepas pulang dari panti jompo, Hutch pun pulang dan sudah berdiri di depan rumah dan melihat istri dan anaknya, dan ya Hutch merasa sangat kecewa juga dengan dirinya yang tidak bisa menjaga keluarganya. Dan ketika Hutch masuk rumah, istri dan anak sulungnya masih cuek terhadap si Hutch ini.
Tapi ketika anak paling kecilnya menanyakan tentang kalung kucingnya yang hilang, kemungkinan besar terbawa oleh si pencuri tersebut. Dan di sini Hutch sangat amat marah. Hutch pun dengan langsung ke panti jompo tempat ayahnya tinggal dan mengambil sebuah pistol, dan Hutch sudah mengetahui dengan tato di tangannya dan berencana untuk mengambil kalung kucing anaknya. There's this thing I gotta do. Then you best go do it. Setelah mendatangi berbagai tempat tato, Hutch pun datang ke tempat tato yang sudah lama berdiri, dan di mana di dalam berisi orang-orang yang sangat seram. Iya, seram sekali. Dan kedatangan Hutch menarik perhatian orang-orang tersebut. Namun, yang lebih bikin saya nambah penasaran adalah ketika si kakek melihat tato di tangannya Hutch, kakek tersebut langsung terkejut, lalu mengatakan, Thank you for your service. ketika si kakek mengunci pintu itu sangat rapat, disitulah orang-orang pada berubah sikap dan senang hati mau membantunya. How can I help you? Setelah mengetahui rumah pencuri, Hutch sudah ada di depan rumah pencuri tersebut dan langsung menonjok endasnya dan meminta kalung kucingnya dikembalikan. Give me the goddamn kitty cat bracelet, motherfucker! Namun, dengan aksinya Hutch ingin menghabisi pencuri tersebut, Hutch mendengar suara bayi dan itu membuat Hutch tidak jadi. Dan Hutch menyesal sendiri dan menonjok-nonjok tembok sebelah. Selepas pulang dari rumah perampok, di sini Hutch pulang menuju rumah dengan perasaan yang sangat kesal. Tapi di perjalanan ada sekelompok anak muda yang sok jagoan sekali, entah datang dari mana. Entah keberuntungan, Hutch malah ingin sekelompok pemuda tersebut jadi bahan pelampiasannya. Jir, sampai segitunya nggak tuh? Setelah semua penumpang keluar, Hutch pun jalan dengan santainya di kerumunan pemuda tersebut dan menyuruh Mbak supir untuk keluar. Alalo, terus apa yang akan dilakukan si Hutch ini? I'm gonna fuck you up. Dan terjadilah perkelahian yang cukup brutal untuk ditampilkan. Dan di mana adegan ini sangat-sangat keren sekali, sampai saya nontonnya megang-megang leher loh ini. Sorry about the mess. Setelah sampai di rumah, istrinya cukup kaget dengan bercak darah di badan Hutch. Namun, sang istri langsung mengobatinya dan menemani suami sampai tertidur. Dan film berpindah ke adegan lain, di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang bos mafia yang bernama Yulian Kuznetsov. Ini orangnya. Dia adalah bos mafia yang mempunyai penyimpanan banyak uang, yang dimana para rekannya mempercayai Yulian lah yang memegangnya. Saat mengobrol bersama rekan-rekannya, Yulian pun diberitahu bahwa sikapnya tidak gagah dalam berjoget-joget tadi. Dan itu membuat kepercayaan kepada rekan-rekannya. Karena tidak ada sikap wibawa di dalam diri si Yulian ini. Юлиан, твои песни и пляски немного не соответствуют. Dan kita bisa lihat, Yulian menghancurkan gelas dan langsung menggorok leher satu orang yang ada di sana. Bisa kita ketahui, si Yulian ini adalah orang yang sangat amat barbar. Перенушает. Lalu, Yulian pun mendapat telepon bahwa adiknya masuk rumah sakit. Ternyata adik yang semalam berantem dengan Hutch adalah adik si Yulian ini. Alalo. Yulian pun sangat emosi sekali dan menginterogasi satu persatu teman adiknya si Yulian ini, di mana ada temannya yang berhasil mendapat kartu identitas milik Hutch.
Esok paginya, Hatch sudah terlihat cukup sehat dan mendapat telepon dari teman yang di radio yang memberitahu kejadian semalam, di mana Hatch sudah menghabisi adik dari seorang bos mafia berbahaya. Hatch pun datang ke tempat cukur, dan di situ ada orang yang sangat penting, entah nggak tahu siapa itu, semacam agensi yang pernah memperkerjakan Hatch ini. Setelah melihat dokumen tentang Yuli, Hatch pun tidak merasa Untuk olahraga. tolong rekam juga. Setelah melihat dokumen tentang Yuli, Hatch pun tidak merasa takut sedikit pun dan akan menghadapi risiko yang telah ia lakukan malam itu. Julian pun sendiri memberikan kartu identitas kepada stafnya, dan stafnya menyuruh orang dari pihak pemerintahan untuk melacak semua tentang kartu Hatch ini. Dan sangat kagetnya, staf tersebut mengetahui bahwa Hatch ini orang yang lebih berbahaya, di mana di sini kita diperlihatkan foto masa lalu yang pernah dilakukan oleh Hatch. Sampai-sampai si staf lebih memilih mengundurkan diri dari pekerjaannya daripada ikut dalam permasalahan ini. Anjir, sampai segitunya. I'm out, no need to pay. Good luck. Он нужен мне живой. Lalu, ketika si Hatch sedang menyiapkan makanan dan mengobrol tentang kegiatan keluarga, justru Hatch melihat ke arah jendela dan dia melihat sekelompok orang suruhan si cecengklok Yuli ini yang mendatangi kediaman Hatch. Tanpa menunggu lama-lama, Hatch langsung menyuruh semua keluarga untuk masuk ke basement. Dan ini membuat istri dan anaknya panik kebingungan. Dengan memasukkan sandi, Hatch langsung, ya pokoknya itulah, dan menutup pintu basement. Dan berpesan untuk tidak menghubungi 911. Don't call 911. Hatch pun langsung mematikan listrik di rumahnya, karena tahu orang suruhan si Yuli akan datang. Hatch dengan mudah menghabisi beberapa orang suruhan Yuli. Tapi secara tiba-tiba, dia dikalahkan hanya dengan setrum, dan membuat si Hatch pingsan seketika. Di dalam perjalanan, si Hatch tersadar. Bukan namanya Hatch jika dia tertangkap dengan mudah. Itu terbukti, dia melepas borgol dengan sangat mudah dan pasti sudah bisa tertebak. Dan mobil tersebut terguling hancur dan membuat kedua orang suruhan mati seketika. Hatch pun membuka pintu basement dan dengan santainya membawa keluarganya untuk keluar rumah. Wajah istri dan anaknya sangat terkejut setelah melihat keadaan rumahnya. Dan si istri meminta penjelasan kepada Hatch tentang kejadian ini. Come on, you gotta give me something. I will. But not now. Ternyata kalung yang dia kira diambil perampok ternyata berada di bawah sofa. Demi Ujang, salah sangka dong. Beralih ke kediaman ayahnya, orang suruhan si Yuli ingin membunuhnya, tapi keadaan berbalik. Justru malah kedua orang suruhan tersebut yang tewas. Jir, ini kakek, cok. Si Hatch pergi ke tempat perusahaan milik ayah istrinya dan membelinya serta melakukan persiapan di sana untuk melawan semua anak buah si cecengklok Yuli ini. Hatch sedikit bertengkar dengan temannya di radio dan memilih pergi ke tempat si Julian dan terjadi genosida. Maksudnya tuh semacam pembantaian lah atau kekerasan yang berserikan berkelompok di tempat si Yuli ini dan membakar semua uang simpanan milik si Yuli. Setelah Hatch membakar uang simpanan si cecengklok Yuli ini, Hatch pun dengan beraninya datang sendiri sambil makan dengan amat-amat santai. Hey,
Enjoying meal? Dengan beraninya, Hutch datang seorang diri. Tak diduga, Hutch sudah menyiapkan rencana dengan menaruh ranjau di meja makan. Anjir pokoknya mah. Уйдите все. Di dalam pembicaraan tersebut, Hutch menasihati Yuli agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Dengan cara berhenti dari pekerjaannya, begitu pula dengan Hutch. Hutch sudah tahu bahwa si cengklok Yuli akan mengejarnya dan dengan sengaja membawa mereka semua ke pabrik yang sudah dibelinya. Di sana, dia tertembak dan tanpa diduga seseorang membantunya. Ya, itu temannya yang di radio, yang tak lain teman masa kecilnya. Yang paling mengejutkan adalah si kakek ikut membantu sang anak. Di mana 3 orang melawan cengklok Yuli dan para bawahannya. Di sini kita bisa melihat bahwa mereka bertiga bukan orang biasa. Mereka pasti sudah berulang kali melewati kejadian ini. Perlu diketahui, di dalam pabrik ini, Hutch sudah menyiapkan berbagai macam senjata dan jebakan yang telah dipasangnya. Ketika mereka kehabisan peluru dan si cengklok Yuli mendekat, tanpa ragu Hutch memasang ranjau ke semacam tameng gitulah. Si Hutch pun tanpa ragu berlari ke arah Yuli dengan memegang ranjau dan semacam kaca sebagai pelindung. Dan menariknya ketika sudah berhadapan dengan si Yuli. Dan hasilnya si Yuli pun terpental dengan luka yang parah. Setelah kejadian itu, Hutch pun menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Di sini, hal yang tidak terduga terjadi ketika diinterogasi. Sepertinya, mendapat telepon dari seseorang yang memberitahu siapa Hutch ini. Dan orang itu pun terkejut seketika. Orang itu pun bertanya, "Siapakah dirimu?" Hutch menjawab, "Aku hanya orang biasa." Pesan film ini dari saya, setiap orang pasti punya sisi yang ingin dilupakan. Jadi jangan dipaksa untuk diingatkan kembali. Aduh. Saya berserta rekan saya sendiri izin pamit untuk menonton film lainnya. Untuk saran film apapun itu, silahkan komen aja. Nanti coba saya tonton deh. Dan cengklok mafia bapak-bapak.